Assalamualaikum, halo Sobat Mabrur. Kembali lagi dengan aku, Hana Divia, pastinya mahasiswa manajemen haji dan umroh UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini, aku akan melaksanakan proses simulasi konseling haji dan umroh. Dalam hal ini, konselor yang dimaksud yaitu seorang jamaah haji, dan konselor yang dimaksud ialah konsultan ibadah dalam unsur PPIH Arab Saudi. Nah, teman-teman, selain melakukan konsultasi kepada konsultan ibadah, para jamaah haji juga bisa melakukan konsultasi ibadahnya kepada petugas bimban atau petugas bimbingan ibadah, baik dari unsur PPIH Arab Saudi maupun dari unsur PPIH Kloter. Nah, langsung aja kita lihat videonya. Let's join us! Saat ini kita akan melaksanakan proses konseling haji dan umroh. Saya sudah bersama seorang konseli dalam hal ini yaitu jamaah haji dan umroh, dan saya sendiri selaku konselor yaitu sebagai konsultan ibadah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Hana, Bu. Saya Nina Nurdiani. Dengan Ibu Nina. Iya Bu. Bu Nina dari kloter berapa, Bu? JKG 01. Oh, JKG, berarti dari Jakarta ya, Bu ya? Betul, Jakarta Timur, tepatnya di Cijantung Bu. Oh, asli Cijantung. Iya benar. Berarti hotelnya di Mahbasjin, Bu? Bener sekali Ibu. Masya Allah. Gimana, Bu, betah, Bu, tinggal di Mekah? Betah Bu, cuma kadang saya nggak bisa kontrol emosi, terus suka marah-marah, terus suka kesal sendiri. Pokoknya bingung deh saya sama diri sendiri, itu kenapa ya kayak gitu terus. Kira-kira apa tuh yang bikin Ibu marah-marah? Biasanya dalam kondisi seperti apa, Bu? Dalam segala hal Bu, kayak kadang kalau lanjut kamar mandi nih kelamaan saya kesel, terus kayak misal saya lagi jalan kesenggol orang dikit saya pengennya marah-marah. Pokoknya yang hal kayak gitu Bu, hal kecil bikin saya marah. Baik, Bu. Ibu ingat gak sekarang kita lagi di kondisi apa, Bu? Kondisi haji Bu. Iya, Ibu sudah baca niat haji, Bu? Sudah Bu. Iya, alhamdulillah ya, Bu. Sudah niat haji, sudah pakai pakaian ihram. Tandanya kita sekarang dalam keadaan ihram ya, Bu. Kalau kita ihram berlaku nggak, Bu, larangan-larangan dalam ihram? Berlaku Bu, nggak boleh marah-marah, nggak boleh kesel. Betul. Kita kan tahu ya, Bu, di situ Allah ngejelasin wala rofasa, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Janganlah kita berkata rofas, jangan kita berkata yang kotor, kemudian berbuat maksiat, kemudian nggak boleh bertengkar, berkelahi. Kalau marah-marah itu kira-kira bakal ngeluarin kata-kata kasar nggak, Bu? Bakal ngeluarin kata-kata kasar Bu. Iya, terus kalau kita emosi, kira-kira kita jadi maksiat nggak, Bu? Jadi maksiat dan dosa. Jadi dosa, Bu ya? Hati jadi kesel gitu, Bu ya? Dan gitu Bu. Iya, jadi kesel, jadi dengki, jadi pengennya berantem, Bu ya? Iya benar. Iya, semua itu dibolehin nggak, Bu, sama Allah, Bu? Nggak boleh. Nggak boleh ya, Bu. Bu, Ibu ingat nggak, Bu, sama hadis Rasulullah SAW? Ketika itu Rasul bilang, tidak ada balasan terbaik bagi haji yang mabrur kecuali surga, Bu. Ibu mau nggak, Bu, masuk surga, Bu? Mau dong Bu. Tentu kita mau ya, Bu. Udah jauh-jauh datang dari Indonesia, kemudian banyak berkorban. Tapi ketika di sini kita ibadahnya terganggu dengan emosi kita, Bu mau nggak, Bu, kayak gitu, Bu? Nggak mau sia-sia. Nggak mau sia-sia, Bu ya. Tentu kita mengharapkan ibadah kita diterima sama Allah, ibadah kita jadi haji yang mabrur. Ibu kalau minum sehari banyak nggak, Bu? Sedikit sih Bu. Sedikit. Iya. Kenapa, Bu, sedikit, Bu? Nggak mood aja bawaannya. Nggak mood. Iya. Nah, itu, Bu, salah satu faktor yang bikin kita emosinya jadi sulit dikendalikan karena kita kekurangan cairan, Bu. Kan di Arab Saudi ini panas. Iya. Biasanya kita di Indonesia tuh sekitaran 37 derajat ya. Iya. Kalau di sini kita 43 derajat. Makanya kalau kita kekurangan cairan itu bisa menjadi pemicu kita sulit mengendalikan emosi gitu, Bu. Terus Ibu kurang-kurangnya juga kegiatan yang tidak berkepentingan, banyakin istirahat. Kalau memang sudah menyelesaikan ibadah umroh sunahnya, Bu ya. Suka jalan-jalan nggak, Bu? Iya Bu, soalnya saya suka bahasa orang Jakarta mau warawiri ajak izin Bu. Iya. Capek juga dipaksain terus, kurang istirahat. Kurang istirahat. Iya. Nah, itu, Bu. Tadi kurang minum, terus sekarang juga kurang istirahat ya, Bu ya. Itu harus diperhatikan lagi, Bu. Karena itu salah satu faktor yang bikin kita jadi sulit mengendalikan diri kita juga, Bu. Faktor makanan juga itu sangat mempengaruhi, Bu. Jadi kalau sekarang mau minum banyak nggak, Bu?
Iya Bu, saya bakal minum air jam-jam yang banyak. Iya, betul Bu. Kita sayang banget kalau jauh-jauh dari Indonesia sampai sini kita nggak bisa mengendalikan diri kita Bu ya. Kita ingat bahwa kita sedang melaksanakan ibadah haji dan umroh, nggak boleh marah, nggak boleh emosi. Pokoknya harus menjauhkan lah ya hal-hal seperti itu. Tadi dengan cara perbanyak minum ya Bu ya. Iya, Perbanyak minum, istirahat, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Perbanyak istighfar, perbanyak minum, perbanyak wudhu juga Bu. Perbanyak wudhu, kemudian terus berzikir Bu. Ketika sedang melakukan hal apapun itu, perbanyak zikir, perbanyak takbir, perbanyak membaca talbiyah Bu. Dengan demikian insya Allah ya Bu, kita jadi lebih mudah mengendalikan diri kita, jadi lebih mudah mengarahkan hati kita gitu Bu ya. Mau Bu masuk surga Bu? Mau dong Bu, ini juga mau. Mau dong. Berarti gak boleh marah-marah Bu ya? Iya. Iya, alhamdulillah. Nanti tadi apa Bu pesannya Bu supaya bisa mengendalikan diri Bu? Kebanyak minum, kebanyak istirahat, zikir, selawat, takbir, pokoknya hal-hal yang positif ya Bu. Iya, harus selalu kita arahkan diri kita kepada hal-hal yang meridoi Bu ya. Seperti itu, jangan terlalu banyak warawiri kalau bahasa Jakarta tuh ya. Jangan terlalu banyak warawiri, apalagi kan kita belum mencapai Arafah nih Bu, jadi harus jaga-jaga kesehatan, jaga-jaga stamina. Jangan salah Bu, emosi juga bisa bikin kita jadi ngedrop Bu. Iya, semoga Allah selalu jaga hati kita Bu ya, agar ibadahnya Allah terima, agar kita terhindar dari hal-hal yang buruk, hatinya lapang. Sehat selalu Bu ya, semangat selalu menjalankan ibadahnya. Terima kasih ya Bu. Ya,